Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teknik shaping objek. Biasa kita jalankan Corel. Berikutnya kita pilih New Document. Nah, untuk ukuran kanvasnya, karena tidak akan dicetak, kita gunakan yang ukuran standar saja atau ukuran asli dari bawaan CorelDRAW. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana teknik shaping objek. Apa-apa saja yang ada pada shaping objek. Nah, syarat di dalam menggunakan shaping objek itu adalah harus ada minimal 2 objek. Nah, objek yang pertama kita buat menggunakan rectangle tool atau kotak. Kita drag. Nah, karena di dalam shaping objek terkait dengan ada menggabungkan, ada memotong, ada warna, maka kita berikan warna pada objek yang pertama. Misalnya di sini Bapak berikan warnanya adalah warna biru. Berikutnya, objek yang kedua kita gunakan adalah ellipse tool atau lingkaran. Klik ellipse tool. Drag di sini. Warnanya saya berikan misalnya warnanya berwarna merah. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa syarat penggunaan shaping objek pertama harus ada minimal 2 objek. Kalau satu objek berarti tidak bisa menggunakan shaping objek. Yang kedua, objek-objek yang akan diberikan perlakuan shaping objek harus dalam keadaan terseleksi. Cara menyeleksi objek, pilih pick tool, setelah itu klik kiri di barang tempat, drag. Usahakan seleksinya ini adalah biar kena kedua objek. Nah, kalau anak-anak perhatikan bahwa ada titik-titik hitam di luar objek, berarti objek itu sudah dalam keadaan terseleksi. Nah, perubahan yang terjadi ketika kita seleksi, maka anak-anak perhatikan pada formatting bar-nya. Ini akan muncul bawaan shaping objek. Yang pertama ada combine, yang kedua ada well, yang ketiga ada trim, yang keempat ada intersect, berikutnya simplify, terus from minus back, berikutnya back minus front, berikutnya ada create boundary. Saya akan praktekkan yang pertama, combine. Ketika kita memberikan perintah combine ini fungsinya adalah untuk menggabungkan 2 objek, namun warna objek akan mengikuti warna objek pertama kali dibuat. Sedangkan perpotongan antara kedua objek itu akan tidak ada warna. Itu ada kaitannya terkait dengan shaping objek agar pengaruh pada bentuk objek dan warna. Kita klik combine. Nah, anak-anak perhatikan objek yang pertama kita buat adalah kotak, warnanya biru. Yang kedua objeknya kita buat adalah lingkaran, warnanya merah. Nah, ketika kita berikan perintah combine, maka kedua warna objek ini akan berubah menjadi biru. Sedangkan pertemuan antara kedua objek ini akan tidak ada warna atau warna putih. Saya kembalikan. Terus yang kedua ada well. Well ini fungsinya adalah untuk menggabungkan 2 objek atau lebih. Yang mana ketika digabung nanti warna objek akan mengikuti warna objek pertama kali dibuat. Kita klik, warna objeknya setelah digabung akan berubah menjadi warna biru. Terus berikutnya ada trim. Trim ini fungsinya adalah untuk memotong objek
yang ada di bawahnya. Ini dalam ini adalah lingkaran akan memotong kotak. Kita berikan trim. Ini perhatikan, maka kotak akan dipotong oleh lingkaran sebesar pertemuan antara lingkaran dengan kotak. Nah, berikutnya ada simplify. Simplify ini fungsinya hampir sama dengan trim. Lakukan trim, simplify. Nah, perhatikan, objek yang ada di bawah akan dipotong oleh objek yang ada di atasnya. Terus berikutnya ada front minus back. Front minus back adalah fungsinya adalah objek yang berada di depan akan memotong objek yang ada di bawah. Nah, perhatikan lingkaran kotak yang kita buat pertama kali sesuai dengan karakter dari layar, maka yang pertama kali kita buat itu adalah yang di depan, sedangkan lingkaran yang kedua kita buat itu adalah di belakang, sehingga nanti kotak akan memotong lingkaran sebesar pertemuan dari kedua objek. Terus berikutnya ada back minus front. Back minus front ini adalah kebalikan dari front minus back. Artinya objek yang ada di belakang dalam ini lingkaran akan memotong objek yang ada di depan sebesar pertemuan antara kedua objek. Kita berikan perintah back minus front. Perhatikan, maka kotak akan dipotong sebesar pertemuan antara kotak dengan lingkaran. Nah, berikutnya yang terakhir adalah create boundary. Fungsi create boundary ini hampir sama dengan fungsi decision well. Cuma perbedaannya ketika diberikan create boundary, maka objek setelah digabung, maka warna masing-masing objek tidak berubah. Kita perhatikan. Nah, itu adalah teknik-teknik yang ada pada shaping objek. Nah, berikutnya anak-anak kembali ke e-learning. Tugas anak-anak pada pertemuan kali ini adalah silakan praktekkan secara mandiri bagaimana penggunaan teknik shaping objek sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak berikan tadi. Nah, setelah anak-anak bisa mempraktekkan, berikutnya silakan perhatikan tugas. Di e-learning sudah Bapak berikan tugas. Baik, itu materi tentang hari ini, yaitu pemahaman tentang teknik shaping objek.